Shalom, perkenalkan nama saya Ermi Sefianti Bani dengan NIM 23110064 dari Prodi Ilmu Pendidikan Teologi semester 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode mengajar. Metode mengajar merupakan strategi atau pendekatan yang digunakan untuk pendidik dalam proses pengajaran untuk menyampaikan materi kepada siswa atau dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja metode mengajar yang digunakan, dan yang kedua, bagaimana efektivitas metode tersebut. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode inovatif dapat meningkatkan hasil belajar. Yang berikutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, memilih metode sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar dinamis. Definisi metode mengajar. Menurut Zamara dan Zain 2010, metode mengajar adalah cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tercapai tujuan pembelajaran secara efektif. Metode mengajar juga mencakup berbagai strategi yang dirancang berdasarkan karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik menurut Arens 2012. Di mana guru menggunakan cara atau teknik untuk menjelaskan atau menyampaikan pembelajaran ke murid supaya mereka bisa paham dan belajar dengan baik. Tujuannya adalah agar apa yang diajarkan bisa dimengerti dengan mudah, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya guru bisa memakai cara bercerita, berdiskusi, bermain, atau praktek langsung tergantung apa yang dipelajari. Metode mengajar juga melibatkan berbagai cara atau strategi yang dipilih oleh guru tergantung pada jenis materi yang diajarkan, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan murid. Misalnya, jika pelajaran yang diajarkan itu sulit, guru mungkin akan menggunakan cara yang lebih sederhana atau memberi contoh langsung. Kalau tujuan pembelajarannya adalah agar murid bisa mengerti dan menguasai suatu keterampilan, guru bisa menggunakan metode yang praktis seperti latihan atau kegiatan kelompok. Semua itu disesuaikan dengan karakteristik materi dan bagaimana cara terbaik guru agar murid bisa belajar dengan efektif. Yang berikutnya adalah macam-macam metode mengajar. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah itu penyampaian materi secara singkat. Ceramah adalah cara guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung dan lisan, biasanya dalam waktu yang singkat. Biasanya guru akan menjelaskan topik tertentu dengan jelas dan terstruktur tanpa banyak interaksi dengan murid. Yang kedua adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah cara guru menunjukkan atau mempraktikkan suatu keterampilan atau langkah-langkah tertentu di depan murid. Misalnya, jika guru mengajarkan cara membuat kerajinan, guru akan langsung memperlihatkan bagaimana cara membuatnya dengan langkah demi langkah, supaya murid bisa melihat dan memahami cara melakukannya. Yang ketiga adalah diskusi, interaksi aktif antar peserta didik. Diskusi adalah cara belajar di mana murid-murid saling berbicara, bertanya, dan memberi pendapat tentang suatu topik. Guru biasanya akan memimpin diskusi, tetapi yang lebih penting adalah semua murid terlibat aktif dengan saling berbagi ide dan mendengarkan pendapat teman-temannya. Yang keempat adalah simulasi, situasi turuan untuk memahami konsep, di mana simulasi adalah cara belajar di mana murid diajak untuk mencoba atau berlatih dalam situasi yang mirip dengan kondisi yang nyata tapi dalam versi yang lebih sederhana atau tiruan. Misalnya, kalau guru mengajarkan tentang cara menghadapi ujian atau ujian praktek, guru bisa membuat situasi yang menyerupai ujian sungguhan sehingga murid bisa merasakan bagaimana seharusnya bertindak atau apa yang perlu dilakukan. Yang berikutnya dari 4 macam metode mengajar, ada pun kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama adalah metode ceramah. Kelebihannya ada 2. Yang pertama, efisien untuk menyampaikan materi. Efisien dalam menyampaikan materi artinya menyampaikan materi dengan cara yang jelas, singkat, mudah, dan dipahami oleh siswa. Dan yang kedua adalah fleksibel untuk berbagai topik. Fleksibel untuk berbagai topik berarti bisa menyesuaikan cara atau pendekatan dalam menyampaikan materi tergantung pada topik yang dibahas. Misalnya, kalau topiknya ringan atau sederhana,
kita bisa menjelaskannya dengan contoh kehidupan sehari-hari atau cerita yang lebih santai. Tapi kalau topiknya rumit atau teknis, kita mungkin perlu menggunakan penjelasan yang lebih mendalam, visual, atau contoh yang lebih konkret. Yang berikutnya, kelemahan. Yang pertama adalah kurang interaktif. Kurang interaktif artinya pembelajaran atau percakapan yang dilakukan tidak melibatkan banyak partisipasi dari orang yang mendengarkan atau mengikuti. Misalnya, dalam metode ceramah, pengajar hanya berbicara sepanjang waktu tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya atau berdiskusi. Dan yang kedua adalah peserta didik cenderung pasif. Peserta didik cenderung pasif berarti siswa atau peserta pelatihan tidak aktif terlibat dalam pembelajaran. Mereka lebih banyak diam, hanya mendengarkan tanpa bertanya atau memberi pendapat. Biasanya ini terjadi ketika pengajaran hanya dilakukan dengan cara satu arah, seperti ceramah panjang tanpa interaksi atau kegiatan yang melibatkan siswa. Akibatnya, siswa jadi kurang tertarik atau kurang memahami materi karena mereka tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau berpikir lebih dalam tentang apa yang diajarkan. Yang berikutnya adalah metode demonstrasi. Kelebihannya yang pertama adalah memberikan gambaran konkret. Memberikan gambaran konkret berarti memberikan yang nyata dan mudah dipahami supaya bisa membayangkan atau merasakan langsung apa yang dimaksudkan. Misalnya, kalau sedang menjelaskan cara menghitung luas segitiga, kita bisa menunjukkan gambar segitiga dan menghitungnya bersama-sama, bukan hanya menjelaskan teori secara abstrak. Yang kedua adalah memperkuat pemahaman melalui visualisasi. Artinya menggunakan gambar, grafik, atau video untuk membantu menjelaskan sesuatu. Misalnya saat menjelaskan perputaran air dalam siklus hujan, kita bisa menunjukkan animasi yang menggambarkan proses tersebut. Yang berikutnya adalah kelemahannya. Yang pertama adalah membutuhkan waktu dan alat yang memadai. Membutuhkan waktu dan alat yang memadai berarti untuk melakukan sesuatu yang baik, kita perlu cukup waktu dan peralatan yang sesuai. Yang berikutnya adalah interaksi peserta didik terbatas. Interaksi peserta didik terbatas berarti kesempatan siswa untuk berbicara, bertanya, atau berdiskusi sangat sedikit. Misalnya jika pengajaran hanya dilakukan dengan ceramah panjang tanpa memberi kesempatan bagi siswa untuk aktif, mereka jadi tidak bisa berinteraksi atau mengungkapkan pendapat. Yang berikutnya adalah metode diskusi. Kelebihannya yang pertama adalah meningkatkan partisipasi aktif. Berarti membuat siswa atau peserta lebih terlibat dalam pembelajaran, bukan hanya mendengarkan. Misalnya dengan memberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, atau melakukan tugas kelompok, siswa bisa lebih aktif berkontribusi. Yang kedua adalah mendorong berpikir kritis. Artinya mengajak siswa untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga untuk mempertanyakan, menganalisis, dan berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka pelajari. Misalnya dengan cara memberikan soal yang menentang atau meminta mereka untuk memberi alasan kenapa mereka setuju atau tidak setuju dengan satu hal. Yang berikutnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah memakan waktu lama. Berarti kegiatan atau proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah bisa tidak fokus jika tidak dikelola dengan baik. Artinya jika kegiatan atau pembelajaran tidak diatur dengan baik, peserta bisa kehilangan fokus atau merasa bosan. Yang berikutnya adalah metode simulasi. Kelebihannya ada dua. Yang pertama, memberikan pengalaman interaktif. Berarti membuat pembelajaran lebih seru dan melibatkan peserta secara langsung. Misalnya, bukan hanya mendengarkan guru berbicara, tapi ikut serta dalam berdiskusi, bermain peran-peran, atau melakukan aktivitas yang membuat peserta lebih aktif. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan praktis. Artinya, membantu peserta untuk belajar keterampilan yang bisa langsung dipakai dalam kehidupan nyata. Misalnya, saat belajar matematika, selain teori, mereka juga diajak untuk menyelesaikan masalah yang langsung ada hubungannya dengan situasi sehari-hari, seperti menghitung anggaran belanja. Kelemahannya yang pertama, membutuhkan sumber daya besar. Berarti kegiatan atau metode pembelajaran tersebut memerlukan banyak hal untuk berjalan dengan baik, seperti waktu, tenaga, atau peralatan yang memadai. Misalnya kalau ingin membuat proyek pembelajaran yang melibatkan banyak alat atau bahan, kita butuh anggaran atau fasilitas yang cukup banyak agar semuanya bisa berjalan lancar.
Yang kedua adalah tidak semua peserta didik nyaman. Berarti tidak semua siswa merasa nyaman atau cocok dengan cara belajar tertentu. Misalnya, ada siswa yang lebih suka belajar secara mandiri atau dalam suasana yang tenang. Yang berikutnya kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, pemilihan metode bergantung pada konteks siswa dan tujuan. Dan yang kedua adalah keterlibatan siswa penting untuk hasil maksimal. Yang berikutnya adalah saran yang harus digunakan dalam metode mengajar adalah pertama, kenali siswa dan variasi metode. Dan yang kedua adalah evaluasi secara berkala. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.